Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sibuku TV, saat ini kita bersama Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Suparman Roman. Ya, pagi Pak Parman. Selamat pagi, salam olahraga. Ya, lah. Pak Parman, kita dapat informasi bahwa Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke 14 yang jatuh pada tahun 2023 mendatang di Kabupaten Lahat. Ini ada wacana bakal sebagian dari cabang olahraga tersebut dipertandingkan di dua kabupaten lainnya, yakni Empathlawang dan Kota Pagar Alam. Itu akan dibahas pada rakor nanti Pak ya? Ya. Rakor Pagar. Ya, silakan Pak penjelasannya Pak. Ya, jadi dalam kaitan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi ke-14 yang agendanya pada tahun 2023, yaitu tahun depan, kita sudah melakukan berbagai persiapan. Persiapan awal ini pada saat Kabupaten Lahat sudah mengajukan diri sebagai tuan rumah dan menyatakan kesanggupan. Bahkan mereka sudah mewacanakan, mereka minta sebagai tuan rumah tunggal dalam penyelenggaraan Porprov ke-14 tahun depan ini. Kita tentu mengapresiasi ya semangat dari Kabupaten Lahat, dan itu juga kita sudah komunikasikan, sudah mendapat dukungan dari seluruh cabur dan juga dari seluruh KONI kabupaten kota pada saat kita melakukan rapat dengan rapat anggota. Nah, ini tentu menjadi modal awal bagi kita untuk melakukan langkah-langkah lanjutan. Oleh karena itu, seminggu yang lalu ya kita melakukan rapat koordinasi yang pertama. Kita melakukan kunjungan, namun sebelum itu juga sudah melakukan beberapa kali kita kunjungan untuk menjajaki secara dini tentang apa saja sih yang ada di sana, terutama menyangkut masalah venue-venue. Ada berapa fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Lahat. Kemudian ini juga kita akan perhitungkan dari fasilitas venue yang ada, berapa kira-kira secara proporsional cabang olahraga yang memungkinkan untuk bisa dipertandingkan di sana. Ternyata memang sangat serius Kabupaten Lahat. Jadi pada saat tim kita yang pertama kali datang pada bulan Januari, itu mereka sudah memaparkan kesiapan-kesiapan. Kemudian ada memang fasilitas yang belum terbangun, tapi mereka sudah menyiapkan, ada lahan-lahan dan memberikan gambaran mereka akan menyiapkan itu dalam kurun waktu 1 tahun. Sehingga pada saat 2023 semua fasilitas baik yang direhab, yang diperbaiki, disempurnakan dan dibangun baru, ini semua siap untuk menjadi venue pertandingan. Nah, kemudian untuk melihat progres apa yang sudah dilakukan, kemarin lebih kurang 1 minggu yang lalu kita melakukan rapat koordinasi yang pertama. Kami dari KONI, ya saya sendiri, kemudian ada Wakil Ketua Umum bidang pembinaan prestasi dengan Ketua Bidang, dan juga ada Wakil Ketua Umum bidang anggaran. Yang memimpin pada saat itu langsung Pak Sekda dengan beberapa OPD, yang Pak Bupati diwakili oleh juga asisten 3, dengan perangkat kawan-kawan dari KONI Kabupaten Lahat dan juga beberapa pengurus cabur. Nah, dalam rakor yang pertama kita mendapatkan beberapa kesimpulan-kesimpulan. Yang pertama, wacana untuk cabur ini, kalau di Porprov ke-13 itu 38 cabur, ada kenaikan, ada penambahan menjadi 42 cabur. Dan kita bahas juga, karena pada saat kita sudah sepakat untuk menetapkan Lahat sebagai tuan rumah, ternyata ada usulan aspirasi dari Kabupaten Empathlawang meminta porsi agar kiranya Empathlawang juga diberikan porsi untuk menjadi penyelenggara beberapa cabang olahraga. Begitu juga dengan Kota Pagar Alam. Nah, sesuai dengan karakteristik ya, dengan geografis dan kondisi alam yang ada di kedua daerah itu. Ini juga sempat diarahkan, sudah disampaikan dalam arahan Pak Gubernur pada saat kita melakukan rapat anggota.
di mana beliau menyampaikan ya kalau 2021 di Porprov ke-13 itu namanya Ukuraya, coba dipikirkan untuk juga ada semacam simbol yang sama, Basemah Raya atau seperti apa yang melingkupi dari 3 daerah. Ini lontaran saran dari Pak Gubernur. Tapi tentu ini juga kita akan mendengarkan bagaimana kesanggupan, bagaimana respon dari Kabupaten Lahat. Sementara mereka di rapat koordinasi yang pertama menyampaikan prinsip masih bisa dikompromikan, tapi tidak boleh memilih. Artinya harus cabur ini, cabur A, cabur B yang diminta. Itu mereka yang akan menentukan, oh ini silakan beberapa cabur ini kita akan serahkan, kita akan bagikan untuk kuotanya itu dipertandingkan di 4 Lawang maupun di Kota Pagar Alam. Jadi, tapi kalau misalnya 4 Lawang menetapkan ataupun memilih cabur A, B, C, D, nah mereka agak keberatan. Nah ini yang perlu disamakan dulu persepsinya, yang akan kita bicarakan nanti pada rapat koordinasi yang kedua. Di rapat koordinasi yang kedua, kita juga akan turun dengan tim yang lebih lengkap. Kita akan turun dari Binpres, kemudian dari beberapa unsur pengurus dan pimpinan, serta kita akan mengajak perwakilan-perwakilan dari 4 kategori cabur. Kategori cabur yang terukur, kemudian yang permainan, kemudian akurasi dan bela diri. Jadi ada 4 unsur ya kategori dari 42 cabur yang nanti akan bertanding, ya akan melakukan pertandingan di Kabupaten Lahat. Nah, tentu kita berharap ini progresnya semakin maju. Kita juga nanti akan meminta lagi penegasan dari tuan rumah Lahat tentang kesiapan menyiapkan ya berbagai sarana prasarana, bukan hanya venue tapi sarana pendukung seperti fasilitas akomodasi, ya, kemudian transportasi selama berlangsungnya Porprov, kemudian juga konsumsi pelayanan bagaimana seperti kita tentu belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dari beberapa Porprov yang sudah pernah kita lakukan. Tentu kita ingin semakin lama ini semakin baik, ya, semakin sempurna seperti itu. Jadi inilah barangkali sebagai progres awal dari persiapan Porprov ke-14 tahun 2023 di Kabupaten Lahat. Terkait dengan Porprov itu sendiri, untuk belajar dari pengalaman Porprov sebelumnya itu Pak Parman, apakah kita juga menyiapkan untuk menghindari dari permasalahan-permasalahan lain, Pak, termasuk juga dukungan anggaran dari Provinsi Sumatera Selatan, terus juga untuk menghindari dari Pak itu namanya soal atlet itu Pak, perebutan. Nah, itu Pak, gimana itu Pak? Betul. Jadi kuncinya adalah kita harus melakukan persiapan sedini mungkin. Semakin kita punya jarak tenggang waktu yang cukup lama, semakin baik, semakin matang persiapan kita, sehingga kita tidak terkesan terburu-buru. Jadi tahapan-tahapan ini sesuai dengan schedule yang nanti akan kita rancang dari KONI Provinsi Sumatera Selatan. Kita juga belajar dari pengalaman bahwa di 2021 itu syukur alhamdulillah bisa terlaksana. Sebenarnya kalau mau ya kita melihat realita yang ada, sangat sulit pada saat itu untuk mewujudkan kegiatan Porprov ke-13. Tapi karena ini semua semangat dari pemerintah provinsi, Pak Gubernur itu bersemangat, kemudian kita juga dari sebagai pelaksana dan peserta dari cabur-cabur ini juga semangat, sehingga kita memberikan ada sikap permisif sama-sama supaya ini semua bisa berjalan sebagaimana kita harapkan. Seperti regulasi-regulasi terpaksa ya, yang tadinya harusnya mutasi itu syaratnya paling sedikit itu paling cepat tuh 6 bulan ya sudah harus ada kepastian tentang mutasi, tentang syarat-syarat, prosedur dan ketentuan. Tapi terpaksa kita pendekkan hanya 1,5 bulan. Nah, jadi ini memang menimbulkan juga beberapa kendala kemarin di lapangan. Ternyata masih ada kebocoran. Ada atlet-atlet yang keabsahannya tentang mutasinya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi karena sudah berjalan, ya apa boleh buat.
harus tetap kita laksanakan. Nah, ini tentu akan menjadikan sebuah pengalaman dan juga pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi kondisi Sumatera Selatan, agar yang sifatnya regulasi, ketentuan, persyaratan itu ya, baik administrasi, teknis, ini juga harus dipersiapkan dan disusun jauh-jauh hari. Begitu juga masalah anggaran ya. Anggaran ini juga kita harus siapkan sejak awal. Oleh karena itulah di Rakor Kuda ini nanti akan ada mungkin penandatangan fakta integritas secara formal. Mana tanggung jawab tuan rumah, mana tanggung jawab provinsi. Nah, kemarin sudah kita bahas, tinggal ini harus diformalkan ya, menjadi sebuah komitmen bersama. Ini yang menjadi pedoman kita. Ya, mana tanggung jawab dari panitia besar, KONI provinsi dan juga panitia inti dari cabur-cabur, mana tanggung jawab dari panitia daerah. Seperti itu. Oke Pak Maman, terima kasih atas informasinya. Pemirsa Sipogo TV, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sipogo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.